Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang berasal dari Habasyah, sekarang Ethiopia. Majikannya, Umayyah bin Khalaf, adalah salah satu elit musyrik Makkah yang sangat menentang Rasulullah dan dakwah Islam. Bilal mulai tertarik dengan Islam ketika sering mendengar Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya membicarakan Rasulullah dan Islam. Singkat cerita, akhirnya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Umayyah bin Khalaf yang mengetahui budaknya masuk Islam marah besar. Berbagai macam tindakan kasar dan sadis dilakukan untuk memurtadkan Bilal. Mulai menjemur Bilal di padang pasir tanpa pakaian, hingga menjatuhinya batu besar. Tapi Bilal tetap kukuh dengan keyakinan barunya, yakni Islam. Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah setelah mengetahui keadaannya yang begitu malang. Semenjak itu, Bilal selalu berada di dekat Rasulullah. Ia ikut berhijrah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Tempat tinggal Bilal pun tidak jauh dengan rumah Rasulullah ketika di Madinah. Bilal menjadi ahlu syufah dan tinggal di serambi Masjid Nabawi bersama para sahabat lainnya. Sementara Rasulullah tinggal di sebuah bilik yang masih menyambung dengan Masjid Nabawi. Di dalam Islam, semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaannya yang membuat mereka mulia di sisi Allah, bukan warna kulit, suku, atau rasnya. Hal itulah yang dialami Bilal. Meskipun ia berkulit hitam, berambut keriting, dan berlatar belakang budak, namun Bilal yang dipilih Rasulullah untuk mengemban tugas yang mulia, yaitu menjadi muadzin pertama. Tentu saja ada omongan miring terkait hal ini. Terutama saat Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah ketika peristiwa Fathu Makkah. Kata mereka, apakah pantas budak hitam azan di atas Ka'bah? Lantas apa yang menyebabkan Bilal dipilih untuk menjadi muadzin pertama? Merujuk buku Asy-Syufah, setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat menjadi penyeru umat Islam untuk salat untuk yang pertama kalinya. Pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Mungkin ini menjadi faktor pertama mengapa Rasulullah memberikan tugas kepada Bilal untuk menjadi muadzin pertama dalam Islam. Dikisahkan bahwa siapapun akan bergetar hatinya manakala mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan azan atau membaca Al-Quran. Kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketika Bilal masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf, dia disiksa dengan siksaan yang sangat keras agar keluar dari Islam. Mulai diseret dan dijemur di padang pasir dengan tanpa pakaian hingga dijatuhi batu besar tepat di atas dadanya. Bilal bergeming. Dia bahkan terus mengucapkan ahad, ahad, ahad ketika disiksa. Pengangkatan Bilal sebagai muadzin pertama merupakan penghargaan kepadanya. Karena apa yang diucapkan Bilal ketika disiksa ahad, ahad, ahad memiliki unsur persamaan dengan kalimat-kalimat azan, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi. Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam. Waktunya pun sudah ditetapkan atau menjelang dilaksanakannya sholat fardu. Untuk itu, diperlukan orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk mengemban tugas sebagai muadzin. Dan Bilal bin Rabah adalah orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi itu. 4. Bilal memiliki keberanian. Untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam, maka diperlukan keberanian yang tinggi. Maklum saja, prinsip tauhid yang ada dalam kalimat azan tentu saja bertentangan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana kemusyrikan dan penolakan terhadap Islam masih kencang. Bilal sudah terbukti memiliki keberanian yang tinggi. Disiksa sekeras apapun saat menjadi budak, dia tetap memegang teguh keyakinannya, Islam. Bilal terus mengumandangkan azan. Namun saat Rasulullah wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muadzin. Alasannya, air mata Bilal pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasanya melanjutkan azan.
Bilal mengaku kenangan lamanya bersama Rasulullah akan muncul ketika sampai pada kalimat itu. Khalifah Abu Bakar mencoba merayu Bilal untuk azan lagi, namun usahanya tidak berhasil. Bilal bersedia untuk mengumandangkan azan lagi ketika Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem. Atas permintaan umat Islam, Khalifah Umar meminta Bilal untuk azan sekali lagi saja. Bilal akhirnya naik mimbar dan azan. Semua yang hadir menangis terseduh-seduh mendengar azan Bilal lagi, termasuk Khalifah Umar. Dan itu menjadi azan terakhir Bilal. Wallahu a'lam.